Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amar Dwi Yuli Atma, NPM 25010303182. Saya dari Rombel K6 mata kuliah Aplikasi Komputer. Nah, jadi video ini dibuat untuk mengerjakan dan juga memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Komputer. Nah, jadi pada video kali ini eh, kita diberikan 5 instruksi yang harus dikerjakan. Nah, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama, di mana kita disuruh untuk memasukkan dua tabel dan juga dua gambar yang masing-masing nanti dilengkapi judul atau caption, sehingga nanti dapat dimasukkan otomatis ke dalam daftar tabel dan juga daftar gambar. Nah, kita langsung masuk ke file yang harus dikerjakan. Nah, jadi nanti kita diminta untuk menambahkan tabel di sini dan juga tabel 2 di sini. Nah, untuk caranya, untuk cara menambahkan judulnya, judul tabel, ini kita pergi ke menu reference, ini di sini, reference, terus kita klik insert caption. Nah, di bagian label ini kita pilih yang tabel, atau kalau belum ada bisa dibuat tabel 1, terus kita kasih titik. Nah, untuk judul tabelnya ini ada sudah disediakan di baris paling bawah, mana? Oh ini. Nah, untuk judul tabel pertama yaitu ringkasan tentang ekonomi hijau. Kita copy, kita balik ke atas lagi. Kita paste di sini. Nah, untuk judul tabel sendiri, ketentuannya tuh eh, kita fontnya kita ganti ke Times New Roman. Terus ini miringnya kita hilangin. Terus untuk ukuran fontnya tuh 12 dan warna fontnya kita pastikan tuh hitam. Nah, untuk penulisan tabel tuh yang benar tuh rata kiri. Nah, setelah judul tabel sudah dikasih, kita langsung menambahkan tabelnya itu sendiri. Nah, untuk tabel 1 ini, yang ini, kita copy aja, kita paste di bawah judul yang udah kita buat tadi. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk ketentuan tabel sendiri tuh, kita blok dulu semuanya. Untuk garis bordernya tuh, kita hilangkan dulu. Kita klik di sini, terus kita pilih yang no border. Nah, otomatis garisnya hilang semua. Nah, untuk garisnya sendiri tuh, kita hanya kasih di baris pertama dan juga baris yang terakhir. Untuk baris pertama tuh kita tambahkan di bottom border dan juga di top border. Nah, untuk baris yang terakhir kita kasih garisnya di bottom border. Nah, jadi kayak gini untuk cara menambahkan judul tabel dan juga cara menambahkan tabel. Kita masuk ke tabel yang kedua, caranya sama. Kita kasih judul, beri ke reference kayak tadi, terus insert caption, tabel 2 titik, kita klik OK. Untuk judul tabelnya tuh tadi, tabel 2 tuh, ini penerapan ekonomi hijau di berbagai negara, kita copy, kita tambahkan tabelnya. Sama kayak tadi, kita paste di sini. Sama ketentuannya kayak tadi, untuk garis bordernya cukup di baris yang paling atas dan baris yang paling bawah. Nah, jadi kayak gitu cara menambahkan eh, judul tabel dan juga tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar 1 dan juga gambar 2.
Caranya cukup mirip atau hampir sama kayak cara kita menambahkan tabel, di mana untuk gambar sendiri nih ketentuan judul gambarnya tuh di bawah gambarnya dan nanti judulnya tuh di rata tengah. Jadi untuk menambahkan gambar kita menambahkan gambarnya dulu sebelum judulnya biar gampang. Untuk gambar satu tadi saya udah ada download nih, picture satu kita insert. Nah, untuk gambar kita buat rata tengah kayak gini. Nah, untuk judul gambar itu kita eh, sama caranya kayak tadi. Kita pergi ke eh kita pergi ke reference, terus kita insert caption. Nah, kalau tadi itu tabel, kita sekarang ganti ke gambar di option labelnya. Nah, otomatis akan muncul gambar satu. Kasih titik, terus kita klik OK. Nah, untuk gambar satu tadi judulnya ilustrasi ekonomi hijau. Kita copy aja. Tentunya kita pergi ke menu home. Terus kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Terus ini ukurannya 12. Ini miringnya dihilangin. Terus pastikan warnanya hitam. Terus kita buat rata tengah. Nah, jadi kayak gini. Untuk cara menambahkan gambar dan juga judul gambar. Untuk gambar yang kedua sama caranya. Kita pergi ke insert. Terus kita tambahkan gambarnya. Kita klik picture. Kita pilih gambarnya. Ini gambar kedua. Sama kita buat rata tengah. Dan judul gambarnya. Reference. Terus insert caption. Nah, otomatis gambar dua. Ini kita kasih titik. Terus kita klik OK. Untuk namanya tadi ilustrasi green economy. Nah, nah, terus kita sama formatnya. Nah, jadi kita sudah berhasil memasukkan dua tabel dan juga dua gambar beserta judul tabel dan juga judul gambar. Nah, untuk memastikan apakah ini bisa langsung kita buat untuk di daftar gambar dan juga daftar tabel, kita bisa coba untuk buktikan. Kita buat halaman baru. Nah, kita ketik aja. Ini daftar gambar. Kita coba. Nah, ini kita rata tengah aja, udah. Terus yang di atas ini kita membuat daftar tabel. Ini kita mau membuktikan aja coba, apakah langsung bisa dimasukkan untuk daftar tabel dan daftar gambarnya. Nah, caranya untuk membuat halaman otomatis untuk daftar tabel dan daftar gambarnya, caranya kita pergi ke reference, terus kita eh, pilih yang insert table of figures. Kita klik ini. Nah, terus kita pilih yang caption labelnya tuh kita pilih yang tabel. Kita klik OK. Nah, jadi otomatis karena kita menggunakan judul tadi, jadi untuk tabelnya tuh bisa otomatis kita tambahkan di daftar tabel dan mengikuti halamannya. Untuk daftar gambarnya juga sama caranya. Untuk kita bisa mengetahuinya apakah bisa langsung dimasukkan otomatis, kita ke insert table of figures. Nah, untuk caption labelnya kita pastikan ini gambar, terus kita klik OK. Nah, otomatis bisa ditambahkan secara otomatis mengikuti halaman yang
halaman gambarnya tadi. Nah, jadi kita langsung lanjut ke instruksi yang kedua, di mana kita diminta untuk mengatur penomoran bab dan juga sub-sub babnya menggunakan fitur multi level list, dan nanti kita dulu memastikan daftar isinya apa dapat muncul secara otomatis. Nah, kita langsung lanjut tadi ke filenya. Nah, untuk membuat penomoran bab dan juga sub-sub bab, kita menggunakan fitur multi level list untuk membuat heading satu, heading 2 dan heading 3-nya. Kita klik di ini, terus kita define new multi level list. Nah, untuk ini tadi ini gini, terus kita klik more. Untuk membuat heading satu, heading 2 dan heading 3-nya, kita pertama kita yang klik level to modify, kita yang level satu, yang nomor satu, terus link level to style-nya kita pilih yang heading satu, level to show in gallery juga kita pilih level satu. Untuk follow number width-nya kita pilih yang nothing. Untuk enter formatting for number, ini kita hapus dulu, terus kita tulis bab spasi. Terus untuk number for style di levelnya ini kita biasanya untuk bab itu menggunakan Romawi. Nah, untuk heading satunya udah jadi, terus kita lanjut ke heading 2. Link level to style-nya juga kita pilih yang heading 2. Level to show in galerinya kita pilih yang level 2. Follow number width-nya kita pilih yang space. Nah, untuk enter formatting for number-nya kita hapus dulu. Terus kita pilih di sini include level number from. Kita klik level satu, kita kasih titik. Terus untuk number style for di levelnya kita pilih yang angka. Nah, karena ini masih dalam bentuk Romawi, ini kita ubah menjadi angkanya, kita centang di legal style numbering. Nah, kita lanjut ke heading 3. Untuk link level to style-nya sama, kita menyesuaikan headingnya. Tapi heading 3, level to showing gallery-nya juga kita pilih yang level 3. Kalau nomornya kita pilih yang space sama. Untuk enter formatting numbernya kita hapus dulu. Terus kita include level from numbernya kita klik yang level satu, terus kita kasih titik, terus klik lagi, pilih yang level 2, terus kita kasih titik, terus untuk kita tambahkan number style from this levelnya kita pilih yang angka. Nah, untuk mengubah Romawinya kita centang di legal style number. Nah, setelah heading satu, heading 2 dan heading 3-nya selesai, kita klik OK. Nah, otomatis nanti heading satu, heading 2 dan heading 3-nya itu ada di sini. Kemudian kita setting dulu heading satunya tuh, kita klik kanan, terus kita klik modify. Nah, untuk heading satu tuh, untuk penomoran bab, penamaan bab itu biasanya force-nya Times New Roman, terus ukurannya 14, kita setting dulu, terus biasanya bold, terus warnanya kita hitam, terus biasanya untuk penamaan bab tuh kita di rata tengah, terus kita klik OK. Nah, lanjut kita setting yang heading 2-nya, kita klik kanan, terus kita klik modify. Untuk heading 2 sama ini Times New Roman. Untuk ukuran fontnya biasanya itu heading 2 tuh 12. Warnanya kita pastikan hitam. Terus bold. Nah, untuk heading 2 tuh biasanya kita rata kiri. Kita klik OK aja. Lanjut ke heading 3. Kita klik kanan. Kita klik modify. Fontnya sama Times New Roman. Ini 12. Terus ini hitam warnanya. Nah, udah. Terus kita bold, jangan lupa. Untuk heading 3 tuh biasanya letaknya tuh agak menjorok sedikit. Nah, segini. Kita klik OK aja. Nah, jadi untuk penomoran otomatisnya tuh udah jadi heading satu, heading 2 dan heading 3. Nah, karena ini udah kita setting juga heading satu, heading 2 dan juga heading 3-nya. Untuk menambahkan ini secara otomatis ke semisal ini, bab satu memahami konsep ekonomi hijau. Nah, ini kan termasuk dalam heading satu, bab tulisan bab satunya. Ini kita hapus dulu tulisan bab satunya karena ini masih ditulis manual. Terus untuk menambahkannya kita
mengubahnya kita klik di heading satu yang kita buat tadi. Nah, ini kita biasanya tuh shift enter. Nah, kayak gini untuk heading satunya. Sama heading duanya juga ini kita hapus dulu. Terus kita tinggal klik saja di heading 2. Nah, otomatis nanti tab 1.1 itu otomatis ke heading 2. Terus lanjut ke bawah juga sama. Ini 1.1 kan ini heading 3 ini. Nah, kita hapus dulu. Kita pilih yang heading 3. Nah, otomatis jadi penomoran heading 1, heading 2 dan heading 3-nya. Ini sama, ini heading 3. Ini kita hapus yang tulisan manualnya. Sama ke bawah juga kayak gitu. Nah, bab satunya udah selesai tadi kita kasih heading 1, heading 2 dan heading 3 semua. Untuk bab 2 juga sama sebenarnya caranya. Ini kita hapus dulu bab 2-nya. Terus kita pilih yang heading 1. Nah, otomatis langsung lanjut ke bab 2. Kita shift sama enter. Nah, untuk 2.1-nya ini kan termasuk heading 2. Kita sama caranya. Kita hapus, tambahkan yang heading 2. Otomatis lanjut mengikuti bab 2. 2.1. Yang heading 3, 2.1.1 juga sama. Kita klik yang heading 3. Nah, otomatis lanjut. Ke bawahnya juga sama caranya kayak tadi. Untuk bab 3-nya sama ya, caranya kayak bab 1 dan juga bab 2. Nah, udah selesai. Kita sudah membuat eh, penomoran bab dan juga subbabnya dari bab 1 sampai bab 3 menggunakan fitur multi level list dari heading 1, heading 2 dan juga heading 3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengetes membuat daftar isi secara otomatis. Kita tambahkan satu halaman lagi di atasnya. Caranya kita klik layout, breaks, tambah page break. Nah, udah, ini kita buat daftar isi. Untuk daftar isinya juga kita bisa kasih ini heading 1 biar nanti bisa masuk ke penomoran halamannya. Nah, ini kan ada tulisan bab 1. Nah, untuk menghilangkannya tinggal kita hilangkan numberingnya. Nah, untuk daftar tabelnya juga kita buat menjadi heading 1, numberingnya kita hilangkan. Daftar gambarnya juga sama, kita heading 1, numberingnya kita hilangkan. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis tuh caranya kita pergi ke layout, reference, terus kita pilih di tabel of contents. Nah, kita pilih yang automatic table 1. Kita klik. Nah, otomatis daftar isinya sudah terbuat secara otomatis mengikuti eh, penomoran heading yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita atur-atur nanti untuk
Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke instruksi yang ketiga, di mana kita disuruh mengatur format dokumennya itu mencakup margin, spasi, peletakan paragraf, dan juga penomoran halaman agar sesuai dengan pedoman skripsi fakultas. Nah, kita langsung masuk ke filenya yang tadi. Nah, pertama kita akan atur margin, di mana pedoman fakultasnya tuh untuk margin sendiri itu untuk batas batas atas dan kirinya itu 4 cm dan juga batas bawah dan juga kanannya itu 3 cm. Ini kita caranya kita pergi ke menu layout, terus kita pilih ke margin. Nah, kita pilih yang atasnya 4 cm, kirinya 4 cm, bawahnya 3 cm dan juga yang kanannya 3 cm. Langsung klik, otomatis nanti untuk marginnya berubah mengikuti sesuai dengan pedoman skripsinya. Selanjutnya kita akan mengatur eh, spasi. Untuk pedoman spasinya sendiri tuh pada pedoman skripsinya tuh jarak spasinya itu 1,5. Jadi untuk cara mengaturnya kita blok semuanya. Terus untuk spasinya kita atur 1,5. Nah, otomatis nanti langsung spasinya menjadi 1,5 semua dari ini sampai bawah. Selanjutnya kita akan mengatur perataan paragraf, di mana untuk pada pedomannya sendiri itu untuk isi dari paragraf sendiri itu dibuat rata kanan kiri dan juga pada setiap alinea pertama pada setiap paragraf itu dibuat menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan. Nah, caranya kita eh, menggunakan style di sini karena ini kan agar headingnya itu tidak ikut ikut terubah rata kanan kirinya, kita karena isinya itu menggunakan style normal, jadi kita setting dari sini saja. Pada menu style, pada menu normal kita klik kanan, terus kita klik modify. Untuk fontnya kita ganti sesuai pedomannya, Times New Roman, ukurannya menjadi 12. Terus ini warnanya pastikan hitam. Dan ini untuk perataan paragrafnya itu kita buat rata kanan kiri, kita pilih yang ini. Nah, nah, otomatis nanti isi paragrafnya itu menjadi rata kanan kiri semua. Kemudian kita buat agak menjorok ke dalam. Caranya kita sama, klik pada style yang normal tadi, kita klik modify, kita pilih format, terus kita pergi ke paragraf, kita menu pada spesial ini kita pilih yang first line. Nah, ini 1,27 cm atau sebanyak 5 ketukan. Kita klik OK. Nah, jadi nanti otomatis setiap alinea barunya tuh agak menjorok ke dalam. Nah, ini untuk judulnya kan ikut menjorok ke dalam. Kita setting, nih, judulnya tuh kan stylenya caption. Kita klik kanan, kita klik modify, terus kita pergi ke format, kita ke paragraf. Tuh. Nah, untuk special first line-nya kita ganti non. Nah, otomatis judulnya nggak akan ikutan menjorok ke dalam. Aman. Nah, untuk isi tabelnya sendiri kan ini masih acak-acakan nih. Mengikuti karena ini stylenya masih sama, masih normal tadi. Masih mengikuti yang atas, masih mengikuti isi-isi dari paragrafnya. Kita akan rapikan. Caranya kita blok dulu semuanya. Terus kita eh, pergi ke ini paragraf. Kita spesialnya nih ganti, kita ganti non. Nah, otomatis tidak akan menjorok-menjorok lagi ke dalam. Tabel kedua juga sama diatur agar tidak menjorok ke dalam. Selanjutnya kita akan membuat penomoran halaman sesuai dengan panduan skripsi, di mana panduannya tuh untuk daftar isi, daftar tabel dan juga daftar gambar tuh menggunakan penomoran angka Romawi, di mana letaknya itu di bawah tengah. Kemudian pada pedoman pada untuk setiap babnya tuh pada setiap halaman pertama memulai bab itu penomorannya di bawah bawah tengah. Kemudian untuk halaman selanjutnya setelah halaman pertama pada setiap bab tuh di pojok kanan atas. Caranya kita menggunakan fungsi section. Nah, kita klik di daftar isi sini. Kemudian kita pergi ke menu reference, layout maksudnya. Terus kita pilih breaks.
kita next page. Nah, ini nanti untuk halaman covernya. Otomatis ini menjadi section 2 dan yang atas ini ada section 1. Nah, untuk mengaturnya kita untuk daftar isinya kan ke bawah itu mau kita buat angka Romawi. Ini different space-nya kita centangnya kita hapus, link to preface-nya juga kita nonaktifkan. Terus kita pergi ke go to footer, link to preface-nya juga kita nonaktifkan. Terus kita close header. Nah, kita lanjut ke bagian pada bab satu. Bab satu juga kita buat next page. Caranya kita pergi ke layout, terus kita breaks, kita kasih next page. Nah, untuk terus kita klik dua kali di sini. Nah, otomatis bab satu itu menjadi section 3. Ini yang atas tadi section 2. Nah, untuk membuat penomoran yang berbeda, kita centang different first page-nya. Terus link to previous-nya juga kita nonaktifkan. Terus kita go to footer. Different first page-nya kita centang. Link to previous-nya juga kita nonaktifkan. Ya, terus kita close lagi. Kita lanjut ke bab 2. Nah, untuk bab 2 sama kita pergi ke menu layout, kita breaks, kita ke next page. Kita klik dua kali. Nah, untuk bab 2 ini menjadi section 4. Untuk different first page-nya kita centang, link to previous-nya juga kita aktifkan aja. Terus go to footer, sama different first page-nya dicentang, link to previous-nya diaktifkan. Kita lanjut ke bab 3. Sama settingannya seperti bab 2. Terus kita pergi ke layout, kita breaks, kita ke next page. Nah, kita klik dua kali, otomatis bab 3 menjadi section 5. Terus different first page-nya kita centang, link to previous-nya kita aktifkan. Go to footer-nya juga sama, link different first page-nya kita centang, link to previous-nya kita aktifkan. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke tadi daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Kan tadi mau kita atur menjadi angka Romawi. Caranya kita klik dua kali, terus kita ke page number, kita pilih yang bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Nah, ini kan masih angkanya belum Romawi. Kita ubah menjadi kita page number, format page numbernya kita buat yang Romawi. Terus untuk page numbernya kita pilih yang start at untuk memulai dari angka Romawi 1. Kita klik OK. Nah, jadi otomatis nanti daftar isinya tuh dan daftar tabel sampai ke bawah tuh angkanya Romawi di bawah tengah. Kemudian kita lanjut ke penomoran pada bab satu dan bab 2 dan bab 3. Caranya kita klik dua kali di sini di atas. Nah, terus kita pergi ke page number. Terus untuk halaman pertama setiap babnya kan ada di bawah tengah. Kita pilih yang bottom of bottom of page, kita plan number 2. Nah, ini kan masih mengikuti angkanya 6. Kita pergi ke page number, format page numbernya kita ganti yang start at. Nah, jadi otomatis mulai dari nomor 1. Nah, untuk halaman setelah halaman pertama Bapak ini masih di bawah. Untuk mengubahnya ke pojok kanan atas itu kita klik kita hapus dulu ini. Terus kita klik di atas ini. Terus kita page number. Kita top of page dan kita pilih yang plain number 3. Nah, otomatis menjadi di pojok kanan atas. Untuk halaman pertama babnya tuh di bawah pojok di bawah tengah dan halaman setelahnya tuh di pojok kanan atas. Sampai ke bawah juga settingannya sudah sama seperti itu. Nah, bab 2 di bawah tengah,
Terus setelah halaman pertama di pojok kanan atas. Kita update table, kita update entire table. Nah, otomatis nanti daftar isinya juga akan diperbarui sesuai dengan nomor yang sudah kita rapihkan dan buat tadi. Untuk penomorannya kan ini ada ini yang di atas. Untuk memperbaikinya tinggal kita hapus saja yang di pojok kanan atas. Hapus. Dah. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, instruksi yang keempat, yaitu kita disuruh untuk membuat halaman contoh untuk cover, lembar pengesahan, dan juga lembar persetujuan. Kemudian perbarui daftar isinya agar sesuai dengan perubahan dokumennya. Caranya kita pergi lagi ke filenya. Nah, untuk cover sendiri itu kan tidak ada nomor halamannya. Jadi kita buat covernya itu di eh, section yang satu. Jadi di atas ini kita kasih cover dan lembar pengesahan dan lembar persetujuan kan itu ada penomorannya yang sama seperti daftar isi itu angka Romawi. Jadi untuk lembar pengesahan dan lembar persetujuannya itu di section 2. Ini kita buat dulu lembar apa covernya di sini, di sini. Untuk ambil cover. Jadi kan headingnya ini kita buat normal. Kita buat bold, terus satu tengah. Nah, untuk menambahkan lembar pengisian dan lembar persetujuan tuh kita pergi ke menu layout, kita pergi ke break, kita tambahkan page, terus kita tambahkan satu lagi. Nah, karena ini langsung ikut ke section 2, otomatis lembar pengisian dan lembar persetujuan itu sudah langsung ada otomatis nomor halamannya itu angka Romawi mengikuti section 2 tadi. Kita langsung tulis saja buat lembar pengesahan dan juga lembar persetujuan. Ini lembar pengesahan. Ini kan ini udah heading satu, karena mau kita buat daftar isinya, udah heading satu. Kemudian lembar berikutnya itu lembar persetujuan. Dan ini udah heading satu, tulisan judulnya biar ada di daftar isi, udah. Nah, setelah selesai kita tinggal memperbarui daftar isinya. Caranya kita klik tabelnya, kita klik update table, kemudian kita pilih yang update entire table. Kita klik OK. Nah, otomatis lembar pengesahan dan lembar persetujuan itu ditambahkan secara otomatis di daftar isi mengikuti halaman yang sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke instruksi yang kelima atau yang terakhir di mana kita disuruh untuk menemukan 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar. Kemudian kita disuruh untuk membuat citasinya menggunakan Mendeley. Kemudian kita disuruh untuk membuat daftar pustakanya secara otomatis dan memperbarui daftar isi dokumennya. Nah, yang harus kalian pastikan yang pertama kalian harus mempunyai aplikasi Mendeley-nya. Kemudian harus dipastikan Mendeley-nya sudah terhubung di aplikasi Word-nya. Nah, kita berikan reference terus pastikan sudah terhubung ke Mendeley-nya. Nah, kemudian kita akan mencari 5 karya ilmiahnya melalui Google Scholar. Google Scholar. Terus kita bebas mencari 5 contoh, misal aplikasi komputer. Kita tambahkan, kita cari. Nah, untuk caranya kita misal mau mendownload karya ilmiah yang ini, kita harus mendownload eh, filenya. Ini kita download, kita save. Nah, untuk cara menambahkannya, kita pergi ke aplikasi Mendeley-nya. Kemudian pada menu berandanya kita klik ke Add Reference, kemudian Import File, kemudian kita masukkan file yang sudah kita download dari Google Scholar tadi. Kita klik Open. Nah, otomatis filenya sudah berhasil kita masukkan ke Mendeley-nya. Terus kita akan cari 4 lagi karya ilmiahnya melalui Google Scholar. Saya percepat aja.
Nah, jadi saya sudah berhasil mencari empat lagi sisanya. Sudah saya download juga sama add reference, terus import file, terus saya tambahkan yang ini juga empat ini. Dan yang ini kita ganti aja. Tambahkan satu lagi. Nah, ini kan udah berhasil kita tambahkan semua eh, 5 karya ilmiahnya. Untuk semisal kita mau mengambil materi dari yang ini. Misal kita ambil materinya terus kita eh, copy kita salin ke Word-nya. Misal kita mau ngambil kalimat ini, kita copy aja, terus kita masukkan ke Word-nya, misalnya sini, lalu copy, terus kita rapikan. Nah ini udah. Misal kita mau menambahkan citasi dari eh, materi yang kita ambil dari jurnal tadi. Nah caranya kita nih di paling akhir, terus kita ke reference, terus kita ada menu Mendeley City, kita klik, terus kita cari jurnal yang ada materi kita yang kita salin tadi. Kan ini, tinggal kita insert citation. Nah, otomatis nanti citasinya langsung muncul di sini. Sama untuk keempat sisanya juga kayak gitu. Hmm. Lanjut, eh, lanjut ke citasi yang kedua, jurnal kedua. Misal kita mau ngambil materi yang salin aja. Nih, kita copy, terus kita pergi lagi ke Word-nya. Paste di sini, terus kita rapikan lagi kayak tadi. Nah, untuk cara menambahkan citasinya sama, eh, ada menu reference, kita klik pada Mendeley City-nya, terus kita cari jurnal yang kita salin tadi materinya. Kan tadi ini, kita tinggal insert citation. Otomatis nanti langsung muncul penulisnya. Terusnya juga kayak gitu sama copy aja. Terus kita pergi ke Word-nya lagi, kita paste, terus kita rapikan lagi. Sama kita tambahkan citasinya pada reference tadi, pada menu reference, terus kita mendelay, kita tambahkan melalui jurnal yang ini, ke insert citation. Lanjut, jurnal yang keempat, terus kita tambahkan citasinya sama kayak tadi, eh, jurnal yang keempat ini, ke insert citation. Nah, terus kita lanjut ke karya ilmiah yang terakhir. Nah, tambahkan citasinya di jurnal yang terakhir. Ini, kita insert citation. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk memasukkan 5 materi dan juga citasinya yang berbeda ke dalam
eh, Word yang sudah kita buat. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita disuruh untuk membuat daftar pustakanya. Caranya kita buat halaman daftar pustakanya dulu. Nah, kita buat halaman daftar pustakanya. Kita heading satu, nomornya kita off kan. Nah, untuk cara menambahkan daftar pustakanya sendiri tuh, caranya kita pergi ke reference, terus kita masuk lagi kepada menu Mendeley City-nya, terus kita klik titik tiga yang di sini, terus kita pilih yang insert bibliografi. Kita pilih yang keep live update. Kita pilih continue. Nah, otomatis kelima materi dan juga citasi yang kita buat tadi bisa secara otomatis dibuat daftar pustakanya dan muncul di menu daftar pustaka. Tinggal kita rapihkan. Nah, kita tinggal ke ini. Oh, sudah. Kita letakkan kanan kiri. Nah, kemudian kita akan mengupdate atau memperbarui daftar isinya. Ini kita update table, terus kita update entire table. Kita klik OK. Nah, jadi otomatis daftar pustakanya juga sudah masuk di daftar isi. Ini citasinya sudah berhasil kita masukkan menggunakan Mendeley kelima citasinya dan juga daftar pustakanya kita sudah buat secara otomatis menggunakan Mendeley juga. Nih daftar pustakanya. Dan mungkin sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.